Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP IT Al-Mufid yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan mencoba berbagi pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan sosial yang bertema kebutuhan. Kita akan mencoba mereview mengenai tema kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk menjalankan kehidupannya. Jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitas. Berdasarkan intensitas, kebutuhan dibagi menjadi 3. Ada primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus terlaksana dan terpenuhi untuk menjalankan kelangsungan hidupnya. Contoh dari kebutuhan primer adalah makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Kebutuhan-kebutuhan yang ketika tidak dilaksanakan, maka akan sulit melakukan kelangsungan dari kehidupan. Kemudian yang kedua ada sekunder. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder? Sekunder adalah kebutuhan penunjang setelah kebutuhan primer. Contoh, kalau kebutuhan primernya makan, maka sekundernya adalah alat-alat makan, kemudian kendaraan, alat komunikasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier lebih kepada kebutuhan barang mewah atau sering kita kenal sebagai prestis. Kebutuhan yang sejatinya tidak dibutuhkan dalam hal kelangsungan hidup, melainkan dibutuhkan sebagai gaya hidup. Sebagai satu contoh, kebutuhan tersier adalah barang-barang berlian, kemudian laptop yang harganya ratusan juta, kemudian TV yang besar sekali, rumah yang besar sekali, pesawat jet dan lain-lain sebagainya, yang sejatinya barang-barang yang sebetulnya hanya dipergunakan sebagai prestis saja. Kemudian berdasarkan sifat terbagi menjadi 2, ada jasmani dan rohani. Jasmani adalah fisik atau jasadia, rohani adalah kebutuhan yang intensitasnya atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa manusia. Kebutuhan jasmani, salah satu contohnya adalah semua yang menempel pada jasad atau tubuh manusia tersebut. Pakaian, makanan, minuman, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang lebih kepada pemikiran, hati, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu ketenangan, kasih sayang, rasa nyaman, rasa cinta, dan lain sebagainya yang sejatinya sangat dibutuhkan manusia, tetapi ada pada pemikiran dan perasaan personal orang tersebut. Kemudian berikutnya berdasarkan waktu. Ada sekarang, ada yang akan datang. Contoh sederhana, berdasarkan waktu, seperti obat kalau orang sedang sakit, seperti makanan ketika orang sedang lapar, seperti minuman ketika orang sedang haus, itu adalah berdasarkan waktu sekarang. Sedangkan berdasarkan yang akan datang, contohnya adalah seperti kendaraan yang tidak dibutuhkan oleh anak kecil, seperti pakaian yang sejatinya ketika kita beli di waktu-waktu hari raya saja. Selanjutnya berdasarkan subjek, ada individu dan kelompok. Yang dimaksud dengan kebutuhan individu adalah kebutuhan personal, perseorangan, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dipergunakan oleh seseorang saja. Sedangkan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang bisa dipakai bersama-sama.
atau masyarakat. Contoh kebutuhan kelompok adalah rumah sakit, pasar, mungkin termasuk swalayan, mall, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah faktor peradaban, kemudian ada faktor lingkungan, kemudian ada faktor adat istiadat, kemudian ada agama. Dari keempat ini kita bedah satu persatu. Peradaban. Hari ini, di zaman modern ini, agaknya ketika seseorang mempunyai handphone Android, maka membutuhkan paket. Bahkan handphone Androidnya itu sendiri adalah kebutuhan-kebutuhan peradaban yang terjadi saat ini. Kemudian contoh dari lingkungan. Seseorang yang berada di lingkungan yang bertempat dingin agaknya tidak membutuhkan pendingin ruangan, beda dengan orang-orang yang berada di lingkungan panas contohnya. Kemudian berikutnya ada adat istiadat. Adat istiadat itu bergantung pada kesepakatan atau peninggalan atau kebudayaan yang terjadi pada daerah-daerah tertentu. Kemudian terakhir ada agama. Agama satu dengan agama lainnya tentunya membutuhkan segala sesuatu hal yang berbeda untuk kepentingan-kepentingan peribadatannya. Lanjut, penyebab kelangkaan. Penyebab kelangkaan yang pertama, keterbatasan benda pemuas kebutuhan. Kemudian kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Lalu keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Lalu peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Nah, penyebab kelangkaan ini hari ini terjadi pada beberapa benda yang sebetulnya bisa kita temui mudah 3-4 bulan lalu. Masker contohnya, hand sanitizer, bahkan sampai kepada jahe katanya, kemudian serai, alat-alat rumah tangga yang sebetulnya semua bisa kita dapatkan dengan amat sangat mudah dan murah 3-4 bulan yang lalu. Kenapa sekarang menjadi mahal? Yang pertama adalah keterbatasan barangnya. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan manusia untuk mengolah kembali. Kemudian peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan. Mungkin 3-4 bulan lalu seseorang membeli masker bisa saja hanya seminggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan banyak di lingkungan kita orang-orang yang tidak membutuhkan masker. Tetapi hari ini semua orang di dunia membutuhkan masker untuk keselamatan hidupnya terkait dengan COVID-19 yang terjadi di belahan bumi manapun. Maka tidak heran menjadi mahal dan langka. Bahkan ada beberapa barang yang hampir sampai rebutan antar negara karena semua negara membutuhkan barang tersebut. Inkubator contohnya, dan lain sebagainya. Kemudian alokasi sumber daya. Konsumen harus mencari kepuasan maksimal dari penggunaan barang dan jasa yang terbatas. Produsen harus memanfaatkan sumber daya produksi yang terbatas untuk menghasilkan output. Karena keterbatasan ini dikenal kurva batas, kemungkinan produksi, production possibility frontier curve. Nah, ini kurva di atas kemungkinan produksi. Biaya peluang atau opportunity cost. Pengertian perbedaan biaya sehari-hari dengan biaya peluang, perbedaan laba akuntansi dengan laba ekonomi akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ada benda pemuas kebutuhan. Yang pertama